Oke, yang kedua, ini lanjutan dari yang kemarin ya. Ini soal nomor 2. Bentar, dibikin folder dulu aja. Ini bisa new folder. Apa nih? Program hitung bayar. Oke, sebentar. Oke, program hitung bayar. Oke, di sini new file sama program hitung bayar.cpp. Oke, langsung aja. Ini nggak usah. Oke, include IOStream. Sebentar. Oke, using namespace std int main kurang kurawal dah. Oke, begitu. Iya. Buatlah program untuk menghitung total pembayaran dari sebuah penjualan agen susu di kota besar ini dengan ketentuan. Nah, ini brand susu di input berdasarkan kode yang sudah ditentukan. Oke. Nanti kalau A adalah Denkau, B band bendera, ini maksudnya C harusnya ya, logikanya C, nggak mungkin A. Oke. Jika C adalah SGM, oke, berarti ada inputan yang kalau milih A nanti munculnya Denkau. Begitu seterusnya. Terus kaleng susu nanti kecil, sedang, besar. Nah, ini dari sini udah kelihatan sebenarnya. Jadi nanti setiap kode ini atau setiap jenis susu ini itu akan ada 3 ukuran. Kecil, sedang, besar, ya kan? Gitu. Jadi ada Denkau kecil, sedang, besar, bendera kecil, sedang, besar, dan SGM kecil, sedang, besar. Terus harganya menurut klasifikasinya itu adalah ini. Jadi susu Denkau yang kecil sekian, yang sedang sekian, besar sekian, begitu seterusnya. Oke, proses yang dilakukan untuk mendapat total bayaran adalah ini, total bayar harga susu per ukuran dan jenis. Oke, harga susu per ukuran dan jenisnya, oke, perlu di note. Dikali dengan banyak beli, jumlah belinya. Oke, sekarang langsung aja kita ke sini. Tampilan yang diinginkan sebagai berikut. Ini variabel nanti kita temuin sambil jalan boleh, gitu ya. Oke, sebentar. Atau dari awal nggak apa sih? Yang jelas adalah ini tuh jenis susu dan ini adalah ukuran kaleng. Oke, kita buat seperti itu. Jenis susu dia akan menyimpan karakter. Jadi kita pakai char apa ya, JNS deh, JNS susu, atau biar gampang ya, jenis susu ya. Terus ada untuk char itu dia butuh ulang nggak? Nah, ini dia butuh ulang kan, ingin hitung transaksi lainnya. Oke, kita tambah ulang, paling gampang. Terus nanti yang untuk input ukuran kaleng itu kan adalah angka 1, 2, dan 3. Berarti tipe datanya int. Ukuran kaleng gitu. Sama apa lagi? Banyak beli, bisa kita kasih JML beli gitu. Sama ini kan berarti harga satuan ya. Harga satuan ini harga susu per ukuran dan jenis ini bisa dibuat sebuah variabel harga satuan. Harga satuan. Terus otomatis ada ini total bayar. Kita bikin juga total bayar. Dah, mungkin itu dulu. Oke, terus kita langsung masuk ke codingnya. Nah, ini
karena ada ulang, jadi kita langsung bikin do aja biar nanti nggak repot. Jadi langsung kita buat do dan nanti di sini adalah while. Apa komennya? Kurang lebih sih sama kayak sebelumnya, karena do while tuh intinya kayak gitu, dia buat ngulang kan, karena kita pasti akan memberikan pertanyaan apakah mau mengulang, cuman isinya ini. Ingin hitung transaksi lainnya, oke, kita langsung see out. Ingin hitung transaksi lainnya, kalau saya tanda tanya dulu, baru Y atau N gitu kan, habis itu .2 spasi ya, ini N-line nggak sih, nggak usah, titik koma aja langsung, terus C-in kemana, ulang. Oke, di sini while, ulangnya adalah jika ulang sama dengan Y kecil or ulang sama dengan Y besar. Oke, kondisi sudah terpenuhi. Oke, sekarang kita mulai bikin programnya. Oke, dari atas ya. Ini nanti tampilannya bakal seperti ini. Ini udah kelihatan banget dia pakai for, karena dia ada perulangan di sini. Dia mengulang susu Denkau, susu bendera, dan susu SGM. Kemudian perulangan di setiap ininya. Jenis ini ada perulangan lagi, kecil sedang besar gitu kan. Seperti apa caranya? Jadi begini, kita bikin judulnya dulu, toko kelontong keroncongan. See out, toko kelontong keroncongan. Oke, kalau ini dikasih N-line, kalau nggak ntar numpuk di sebelahnya. Terus see out, kita bisa kasih itu hyphen lupa tanda petiknya, hyphen sampai sesuaiin aja N-line gitu. Oke, terus berikutnya adalah kita bikin pakai fungsi perulangan nih. Gimana caranya? Begini, kita pakai for, harusnya udah ngerti for ya, cuman mungkin kadang bingung penerapannya seperti apa. Nah ini for int itu karena dia kita nggak perlu masukin di sini, bisa dimasukin sini, cuman karena ini kan kita butuh buat yang di dalam sini aja, jadi nggak perlu dikasih di sini ya. Ini kita kasih komen deh, deklarasi. Kemarin yang ku tulis itu deskripsikan variabel, bukan ya, deklarasi. Sorry, deklarasi variabel. Oke. Di sini nanti kita kasih komen aja. Terakhir aja. Nah, ini int i ya kan? Sama dengan 1. Ini apa ya namanya, lupa. Pokoknya ini urutannya begini. Int i sama dengan 1 titik koma. Terus i kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Kenapa? Karena kita mau nampilin 3 ini. Jadi perulangannya cukup 3 kali aja. Nah, i itu pertama, jadi inisiasi dulu kan. I-nya berapa? I-nya 1 ya. Terus i kurang dari sama dengan 3. Berarti dia akan ngeloopnya tuh sebanyak ini 3 kali. Kalau kurang dari aja, berarti cuma 2 kali yang muncul, cuman ke 1 dan kedua. Nah, biar 3 kali kita kasih ini kurang dari sama dengan, atau sebenarnya bisa kurang dari 4, itu juga bisa. Tapi ini aja deh, kurang dari sama dengan 3 ya kan? Titik koma. Terus ini nih biasanya dikasih increment di sini, jadi i plus plus. Oke, ini udah jadi. I sama dengan 1 sebanyak 3 kali, atau i kurang dari sama dengan 3 yang dia akan mengelup selama 3 kali, sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Ini kan baru luarannya nih. Ini jadi looping luar yang pertama kita buat ini. Terus untuk yang dalamnya, nah ini kita kasih kurung kerawal dulu untuk masukin code-nya. Nah, di dalam ini kita kasih for lagi. Jadi for bersarang gitu kan, nested for.
int j jangan sama dengan yang i, karena i buat yang di luar, ini buat yang di dalam. Int j sama dengan 1 juga. Habis itu titik koma, j kurang dari sama dengan 3. Kenapa? Karena isinya 3 juga. Kalau misalnya ini ada 4 nih, saya ukurannya ada 4 nih, kecil, sedang, besar, terus ekstra besar gitu kan, ke 4 ya, ini berarti kita kasih 4, ntar dia muncul 4 gitu. Oke, karena D3 jadi 3 aja. Titik koma sama increment j plus plus. Oke, ini udah. Terus kita kasih kurung kerawal juga. Gitu kan. Oke, jadi gini. Ini kalau pengen tahu apa yang dia munculin, ini aku buatin ya. Misalnya si out ini luar. Terus yang ini, jangan lupa titik koma. Yang di sini mana? Yang di sini itu si out ini dalam, ya, titik koma. Nah, ini biar bisa ngasih perbedaan, kasih spasi 2. Itu oke. Sekarang kita coba. Nggak bisa. Oke, ada yang salah. Apa itu? Ini ngapain pakai T? Ini dah bener. Do while bener. Ini bener. What's wrong? Debugnya apa ini? Enggak. Problems. Oke, problem. Syntax error missing. Oh, ini ada sesuatu yang belum. Apa itu? Di manakah ini? Oh, ini. Titik koma. Nah. Ini kalau bingung biasanya di sini nih, problems. Kalau ada yang bermasalah, oke. Oke, kita jalankan lagi. Oh iyalah, belum dikasih inline, jadi bingung. Oke, kita tutup dulu. Clear. Ini dikasih inline biar kelihatan. Endline. Oke. Di sini juga endline. Nah. Oke, coba lagi. Nah, ya kan? Dia jadi sebanyak 3 kali. Ini juga 3 kali. Dia bakal ini luar, pengulangannya sama nih 3 kali, ya kan? Ini dalam juga 3 kali. Nah, gimana caranya buat menampilkan ini masing-masing beda, karena kalau looping itu kan apa yang kita tulis di sini dia bakal ngeloop itu, jadi apa yang dikeluarin bakal sama semua ya, kayak ini nih, ini luar, ini dalam, dia sama, ini luar, ini dalam, ini dalam, ini dalam. Jadi intinya nih setiap ini jalan sekali dia looping 3 kali. Ini sebenarnya nanti diproses 3 kali gitu kan, cuman karena bersarang jadi loop yang ini akan dilakukan setelah loop yang ini, statement yang ini jalan. Jadi dia ngeloop 3 ya kan, 1 ngeloop 3, terus dia loop lagi nih karena 3 kali. Nah gitu kan, nih jalan lagi, loop lagi 3 yang dalam, gitu seterusnya. Kalau ini 4 sama 4, tapi ini kita bikin 3 gitu ya. Nanti bakal keluar ini 4, 1, 2, 3, 4, dan yang di dalam ini bakal cuma 3 doang. Oke, kita coba biar kelihatan clear. Terus kita run. Ini bentar, ini harusnya ada, bisa nggak sih dari sini? Oke, cd, masih deh, ribet. Oke, langsung aja dari sini, gampang. Ya kan, 1, 2, 3, 4, isinya 3. Sama kalau misalnya ini kurang dari 3, terus ini kita bikin 5 misalnya, dia bakal ini luarnya ada 3 dan ini dalamnya ada 5. Nih, kita mainkan ini langsung bisa harusnya ya. Oh, nggak bisa. Oke. Run lagi. Nggak bisa. Ini harusnya nggak ada masalah. Ini debug anyway. Sorry. Nah,
3 dan 5 harusnya. Oke, ini harusnya ditutup dulu. Ini masih yang tadi harusnya nih. No, clear. Baru kita jalin lagi. Terus nggak mau debug anyway. Ini harusnya masih yang tadi nih. Atau terminalnya kita close aja ya. Ini close. Ini close aja deh. Kita ulangi lagi. Masih nggak bisa dong. Sebentar. Buang. Ini buang juga. Oke, let's try. Nah kan, gitu. Ini ada 3, 1, 2, 3. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu, ngerti ya? Ngerti. Terus gimana caranya biar isinya beda-beda? Oke, sebentar. Begini. Kita balikin 3 karena butuh cuma 3. Terus ini, jadi sebenarnya tuh apa yang dia cetak itu adalah, gini nih, biar lebih kelihatan jelas ya. Dia tuh sebenarnya akan mencetak gini, setiap perulangan tuh kan dia ini pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, kedua, dan ketiga. Gini nih, gini aja deh. Si out I gitu. Dan yang ini si out. Si out yang ini kita kasih J biar kelihatan. Let's give it a try. Ya kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang luar, ini yang dalam. Yang luar ada 1, 2, 3. Bukan itu. Nah, gimana nih caranya? Kita kasih spasi dulu di sini biar kelihatan ya. Kita kasih spasi 2 gitu deh. Ya kan? Terus ini harus dikasih ini penghubungnya. Udah, biar kelihatan. Terus ini kita clear dulu. Terus kita jalin lagi. Nah, kelihatan kan? Tuh, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Jadi, gimana caranya kita bisa ngeluarin ini per sesuai ininya? Kayak ini DNCOW. Kita mau ini DNCOW, ini bendera, ini SGM. Dan yang ini adalah kecil, sedang, besar gitu kan. Ini bakal sama, kecil, sedang, besar, karena dia dari satu loop. Ini juga dari satu loop tapi yang di luar. Caranya adalah kita pakai fungsi if. Gitu. Gimana? Gini. Ini buat diingat-ingat ya. Ini kan sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3. Kita pakai for yang pertama dulu. Karena yang ini yang di luar, ini yang di dalam. Jadi if, ya kan? If I sama dengan 1. Dia munculin apa? Dia munculin si out A susu dan kau ya gitu. Terus else jangan lupa apa, titik koma, dan ini end line. Nanti kalau nggak di end line dia nyambung terus ke depan terus. Itu end line. Terus ini else if I-nya sama dengan 2. Apa yang harus dilakukan ketika I sama dengan 2? Si out B susu apa tuh? Bendera. Ya kan? Jangan lupa dikasih end line, titik koma. Ini nggak usah banyak-banyak spasinya. Terus satu lagi, else if I sama dengan I 3. Ngapain ayo. Ini adalah si out C susu SGM SGHM dadat end line. Udah, ini yang luar beres. Terus lanjut ke for yang dalam. Isinya apa tadi? Isinya adalah ini kecil, sedang, besar. Nah ini kita if juga. If gantian. Sekarang tadi kan I, sekarang J karena kita di dalam.
Itu makanya harus diganti nih, harus beda I, J, begitu seterusnya. If J sama dengan 1, yang harus dilakukan adalah cout. Ya, cout apa itu? 1, enggak gitu. Ini 1 ukuran kecil. Ya kan? Inline gitu. Terus else if J sama dengan 2. Apa yang terjadi? Cout 2 ukuran sedang, ya kan? Inline. Yang ketiga adalah else if J sama dengan 3. Harus ngapain? Cout 3 ukuran besar. Gitu? Benar? Ini ada yang salah nih, harusnya titik koma. Oke. Mari kita coba. Oke, kita run. Nah, ini lupa spasinya. Jadi biar maju gitu kan kayak ini, itu kita kasih spasi 2 di depan sini. Tetet. Nah, gitu. Ini jangan lupa diberesin dulu. Oke. Kita coba lagi. Nah, udah sama kan? Udah sama. Ini kalau mau dikasih spasi boleh ya, kayak gini. Berarti kita tinggal nambahin di sini lagi cout inline gitu. Oke. Jadi ini for-nya di sini. Oke, kita bisa lanjut untuk ke berikutnya. Ini ditutup dulu. Oke. Kedua, apa yang harus dilakukan? Langsung layar keluaran, ya kan? Masukkan. Nah, ini harusnya masukkan nih, bukan masukkan. Masukkan jenis susu. Oke. Berarti from input kita pakai cin. Oke. Cout masukkan jenis susu. Tabnya 2 kali ya, biar rapi. Gini. Terus kita ini langsung ditutup aja. Terus kita cin masuk ke tadi apa namanya? Jenis susu, bukan. Nah, jenis susu. Jenis susu. Titik koma. Oke, berikutnya adalah cout kaleng. Tab titik koma cin ukuran kaleng. Nah, kan kaleng. Itu harga satuan barang. Nah, tampil harga satuannya ini. Jadi untuk harga satuan barang, sebentar. Dia akan menampilkan ini nih. Ini kan. Nah, kita harus punya listnya. Listnya gimana? Begini, sebentar. Jadi sebelum kita sebelum kita buat ininya, statement yang ini, kita harus membuat fungsi-fungsinya dulu untuk nampilin ini, ya kan? Tadi variabelnya apa aja? Ukuran kaleng, oke. Harga satuan, oke. Terus berarti kita di sini, oke. Bentar ya. Ini kita kasih biar buat tanda gitu kan. Oke, komen data harga susu berdasarkan jenis dan ukuran kaleng. Nah, jadi caranya gini.
Ini kita kasih endline dulu kali ya. Nggak usah deh, nanti sambil jalan aja. Caranya begini. Intinya kalau nanti si user nge-input A, dia bakal muncul dan kau. Terus dia nginput di sini ukuran kalengnya 2, berarti ukurannya bakal sedang gitu kan. Gimana caranya? Kita pakai if gitu, gini. If jenis susu sama dengan A, karena user nggak mungkin, kadang ada yang malas nge-caps lock, kita kasih or, kita kasih 2 kondisi di sini. Jenis susu sama dengan A kecil, ya kan? Terus kurung kurawal, apa perintahnya? Ini jadi bakal nested if sih, karena apa? Karena dia ada 2 kondisi. Dia harus milih dulu dan kau dan tipenya, jenisnya, dan ukurannya. Berarti kita di sini kasih if lagi, if. Jadi nih, ketika dia milih dan kau, ya kan, jalanin apa? If lagi, karena apa nih ukurannya gitu. Jadi if A atau dan kau, terus if, nah if-nya ada 3, berarti ukuran kaleng. If ukuran kaleng sama dengan 1, maka perintahnya adalah harga satuan. Ini variabel yang dibuat tadi, itu harga satuannya adalah berapa? Kalau dan kau kecil itu 15.000, berarti harga satuannya adalah 15.000. Gitu, titik koma, ya kan? Ini berikutnya adalah else if. Else if ukuran kaleng sama dengan 2. Jadi si usernya nginput angka 2. Perintahnya adalah harga satuan sama dengan berapa? 20.000. Oke. Ini kemudian yang terakhir adalah else if ukuran kaleng sama dengan 3. Jadi kalau user yang input 3, kita kasih perintahnya adalah harga satuan sama dengan 25.000. Oke. Ini baru yang A, ini baru yang dan kau. Berarti untuk yang ini susu bendera, susu SGM, kita harus buat lagi persis kayak gini, ya. Biar nggak capek, mending kita copy saja. Bentar, ini if-nya ini. Oh, ini jangan lupa. Jadi jangan sampai salah bikin line baru tapi masih di dalam kurung kurawal, masih dalam perintahnya si ini. Kita harus bikin di luarnya. If lagi. Oh, karena ini udah ada if berarti kita pakainya else if, ya kan? Kita pakainya else if. Bisa di sini, bisa di bawahnya. Sini aja ya biar rapi ya. Else if lainnya adalah jika jenis susu yang dipilih sama user itu adalah B besar atau jenis susu yang dipilih adalah B kecil, maka apa? Ya itu tadi, kita mending ngopi ini aja. Oke. Ctrl V. Nah, karena isinya sama. Ya kan, dia jenis B, ukuran kalengnya bakal sama karena cuma 3 macam ukuran kaleng. Tinggal diganti ininya aja, isinya berapa? 13.500. Terus yang sedang itu 17.500. 17.500. Yang terakhir adalah 20.000. 20.000. Nah, udah deh. Satu lagi ding. Else if jenis susu sama dengan C atau jenis susu sama dengan C kecil, perintahnya adalah
Sama, tinggal di copy. That gitu. Maka kaleng satunya 15, 18 setengah, 22. 15, ini 18,5, 18.500, yang terakhir 22.000. Begitu. Oke, habis itu, nah setelah kita bikin untuk variabelnya ini ya, variabel bukan, fungsinya sih untuk menampilkan harga satuannya, kan udah nih harga satuannya. Kita bisa langsung tampilkan di sini. Cout, apa perintahnya? Harga satuan barang. Nih. Ups. Harga satuan barang. Tab. Berapa? RP. Apa yang dikeluarin? Harga satuannya. Begitu. Ini kan? Nah, ini bisa kita kasih inline aja. Terus yang terakhir adalah jumlah yang dibeli di input nih. Nah, jumlah yang dibeli, Cout. Jumlah yang dibeli. Tab. Iya nggak ya? Iya. Titik 2. Ini sebanyak berapa nih? Ya kan? Sebanyak berapa? Ini di input nih. Berarti harus pakai cin. Ini langsung kita tutup. Terus cin masuk ke variabel yang kita buat adalah JML beli. Ya kan? JML beli. Gitu. Oke. Terus harga yang harus dibayar adalah sebesar hasil proses. Nah, ini hasil prosesnya harus kita buat dulu fungsinya sebelum kita menampilkan cout-nya. Karena kalau kita tampilin hasil prosesnya di bawah sini, dia nggak akan muncul karena sebelumnya ini nggak ada. Jadi kita harus bikin di atasnya. Oke, berarti setelah jumlah beli ini kita buat ini totalnya. Total yang harus dibayar adalah apa tadi rumusnya? Rumusnya apa ini? Harga susu per ukuran dan jenis dikali dengan banyak beli. Which is ini adalah variabel harga satuan dikalikan dengan jumlah beli. Berarti variabel untuk total yang kita buat tadi adalah total bayar. Ya kan? Total bayar. Kita bikin fungsinya, kita bikin persamaannya dulu, ekspresinya dulu. Total bayar sama dengan harga satuan dikali JML beli, ya kan? Karena jumlah beli udah masuk nih di sini. Nanti data udah masuk ke variabel ini, kita bisa ngeluarin di sini. Begitu. Kalau udah, baru kita cout. Apa? Ini. Harga yang harus dibayar sebesar nih. Harga yang harus dibayar sebesar, tab sekali aja deh, RP ya gitu. Terus apa yang dikeluarin? Yang dikeluarin adalah total bayar. Oke, ini inline aja, udah selesai ya kan, udah selesai. Terus nah ini nanti juga untuk setiap inputan dari user, jika user menginput yang tidak terdapat di list, maka user harus input ulang. Oke, itu sama kayak yang kemarin itu adalah, ini jangan lupa titik koma. Yang kemarin itu yang bagian masukan input, berarti yang di sini nih. Karena kita nginput dua macam, ada A dan 123, ABC dan 123 di sini. Ini harus pakai do while berarti. Ya, ngerti ya? Do while. Oke, sebelum kita bikin do while-nya untuk yang ini, yang inputan ini, kita coba dulu. Oke, masukkan jenis susu. Aku mau beli bendera misalnya, B. Kalengnya yang paling besar 3. Nih bener nggak? Harga satunya 20.000. Jadi kita pilih bendera yang sedang. Bendera sedang. Salah dong.
Iya, apakah belum diganti? Sebentar. Iya bener kan, besar, astagfirullah. Ini besar, 20.000, oke bener. Panik. Jumlah yang dibeli berapa? Mau beli 10, berarti harusnya nanti harga totalnya 200.000 ya kan. Ini kan 20.000 kali 10, 200.000. Oke, begitu. Nanti bisa dirapiin. Oh berarti ini tambah tab sekali yang di bagian jumlah yang dibeli. Di sini ini tambah tab sekali. Udah. Terus yang ini biarin deh. Atau ini gak usah pakai titik 2 ya ini. Ini gak usah pakai titik 2. Sebesar langsung. Berarti ini gini aja. Nah, gitu. Oke. Ini udah beres. Clear dulu. Terus kita bikin yang do while untuk ini. Do while untuk ini. Nah, gimana caranya? Ya, seperti itu. Oh, ini kita masukin aja. Majuin, sorry, biar buat bedain. Terus baru kita di sini bikin do kurung kurawal buka. Ini dihapus karena harusnya di sini. Di sini kurung kurawal tutup. Terus while. While-nya apa? Ntar dulu. Sama bukan di ini, kita tutupnya di bawahnya. Oke, ini harus dikasih titik koma. Ini juga pakai titik koma. Oke. Apa yang di kondisinya adalah ini. Sebentar. Nah, apa yang harus dibuat ini? Jadi intinya ini kan si user harus masukin jenis susu itu A, B atau C gitu kan, dan itu ada A besar, huruf kapital dan huruf yang kecil. Itu dengan cara apa? Dengan cara if. Gitu. If jenis susu tidak sama dengan, jadi kita harus gini kan harus sama nih, harus sama A, B, C-nya gitu kan. Jadi kalau nggak sama dengan apa? Dengan yang diinput. Gini, tidak sama dengan A, ya kan? Dan kenapa dan? Karena kita harus semuanya harus sama nih. Kita harus memenuhi ke semua ini nih. Nggak boleh nggak. Jadi kita harus pakai dan. Karena dan itu akan melakukan bernilai true ketika semua pernyataannya bernilai true gitu kan. Oke. Jadi jenis susu tidak sama dengan A, dan jenis susu tidak sama dengan A kecil, dan jenis susu tidak sama dengan B besar, dan jenis susu tidak sama dengan B kecil, dan jenis susu tidak sama dengan C besar, dan jenis susu tidak sama dengan C kecil. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ini. Jadi kalau ini dia nginputnya bukan yang dari situ, misalnya D gitu kan, itu kita kasih kurung kurawal buka. Apa yang kita keluarin? Kita keluarin si out, masukkan jenis susu yang sesuai, misalnya A, B atau C, terus dikasih tanda seru itu biar nurut. Terus dikasih end line gitu.
while-nya apa? While-nya persis sama dengan ini. Jadi ketika ini tidak dilakukan, maka dia akan ngeloop ngulangi lagi. Udah ngerti ya? Di sini. Nah, gitu. Oke, sudah. Berikutnya yang ini juga. Kalau ini kan yang dimasukin adalah int kan, integer kan. Jadi lebih gampang. Jadi if ukuran kaleng, karena dia adalah ukuran kaleng, kurang dari 1 atau ukuran kaleng lebih dari 3, apa yang dilakukan? Kasih pesan cout sama masukkan ukuran yang sesuai. Kasih pilihan nih 1 atau 2 atau 3. Begitu. Terus kita kasih end line. Gitu. Terus yang while-nya kondisi apa? Sama. Tinggal di copy aja. Copy paste di sini. Begitu. Oke, nggak ada yang bermasalah. Titik koma udah. Sekarang kita coba ya. Masukkan jenis susu. Aku mau pilih jenis susu yang gede misalnya. Dia kasih peringatan kan yang kita buat tadi. Masukkan jenis susu yang sesuai A, B atau C. Ya udah. A deh. Oke. Ukuran kaleng mau yang paling besar 4. Nggak ada. Masukkan ukuran yang sesuai. Ya udah 3. Udah. Beres. Jumlah yang dibeli 2. Berarti 50.000. Ya gitu. Ulangi lagi. Oke, boleh. Jenis susu C. Ukuran kaleng 3. 20.000 juga. Ini yang dibeli 5. Jadi 100.000. Udah. Begitu. Oke, clear. Oke, ini cukup. Jangan lupa disimpan. Udah. Oke, untuk case yang ini udah beres ya. Lanjut ke video berikutnya.